daerah Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut adalah data citra yang saya gunakan. Saya menggunakan penginderaan jauh dengan sistem non-optis. Berbeda halnya dengan sistem optis yang bekerja pada gelombang elektromagnetik sinar tampak sampai thermal infrared dan sensitif terhadap refleksi dan emisi radiasi gelombang elektromagnetik yang dari material. Pada sistem non-optis ini bekerja pada gelombang microwave antara 1 mm sampai 1 meter dan perekamannya dilakukan dengan menggunakan antena. Kemudian, sistem penginderaan jauh non-optis ini biasa disebut juga dengan sistem penginderaan jauh microwave atau biasa kita kenal juga dengan synthetic aperture radar. Kemudian untuk sistem radar menggunakan paket energi yang dipancarkan oleh antena pada interval waktu yang sangat singkat. Paket energi ini akan berinteraksi dengan objek yang berada pada bentang alam dan sebagian dari paket energi akan dihambur-balikan menuju ke sensor. Untuk pencitraan SAR dilakukan dengan membentuk sudut terhadap vertikal bumi atau nadir sehingga menghasilkan nomenklatur SAR seperti arah terbang atau azimuth, look atau range direction, line range, kemudian ada ground range dan juga sudut depresi dan incident angle. Kemudian untuk geometri citra radar dalam slant range ini sebagai fungsi jarak dari sensor ke permukaan perlu dikonversi menjadi ground range sebagai citra dalam bentuk planimetrik umumnya. Namun setelah dilakukan konversi pun masih sering terjadi distorsi geometri akibat metode konversi yang lemah, resolusi referensi yang rendah, ataupun sudut depresinya yang tinggi. Beberapa contoh distorsi geometri ada layover, shadow, dan juga foreshortening. Berikut data yang saya gunakan pada praktik kali ini, saya menggunakan citra Allos Valsardem resolusi 12,5 meter dan orbit ascending. Berikut adalah kenampakannya setelah saya potong sesuai dengan subset area penelitian yaitu daerah Nanggung, Kabupaten Bogor. Untuk metode yang saya gunakan kali ini, saya menggunakan metode Yamaguchi tahun 1985 yang memiliki dua aturan, yaitu apabila terdapat dua citra dengan kenampakan visual yang tidak dapat dibedakan, namun skalanya berbeda, pilih skala terkecil dan cakupan area yang luas. Sementara apabila dilakukan penarikan kelurusan, terjadi penurunan kelurusan yang terdeteksi pada skala kecil, maka pilih skala yang besar. Kemudian metode Yamaguchi ini digunakan berdasarkan skala dan resolusi spasial citra yang optimal pada saat penarikan kelurusan. Di sini Yamaguchi melakukan terhadap beberapa daerah di Jepang dengan menggunakan citra foto udara SAR dan Landsat. Dapat dilihat di sini terjadi korelasi linear, sehingga untuk menentukan skala yang optimal pada penarikan kelurusan digunakan rumus 0,1 mm dibagi dengan resolusi, sehingga berdasarkan metode Yamaguchi tersebut dan citra yang saya gunakan yaitu resolusinya 12,5 meter. Skala yang saya gunakan untuk melakukan penarikan kelurusan adalah 1:125.000 seperti terlihat pada lingkaran merah. Berikut adalah hasil dari penelitian yang saya lakukan. Penarikan kelurusan dilakukan dengan menggunakan citra berskala 1:125.000. Dapat dilihat bahwa interpretasi kelurusan berwarna kuning pada citra scanning. Kemudian untuk hasil analisis dari diagram mawar, ini saya menggunakan Rock Science Dips dan juga untuk strike-nya itu saya menggunakan raster kalkulator dari QGIS. Bahwa kelurusan itu terinterpretasi relatif berarah north-south dan juga northwest southeast. Dapat dilihat hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Martojoyo tahun 1984 bahwa pola yang umum ditemukan di Jawa Barat itu berarah northwest southeast atau disebut sebagai pola Sumatera. Kemudian pada ilustrasi gambar Martojoyo tahun 1984 ini juga dapat dilihat bahwa struktur yang berkembang pada daerah penelitian terdapat juga struktur yang berarah north-south, relatif north-south atau pola Sunda. Hal ini tentu menyesuaikan dengan hasil analisis telah sesuai dengan hasil analisis diagram mawar yang sebelumnya dilakukan, sehingga saya melakukan interpretasi struktur geologi pada area penelitian, yaitu interpretasi sesar dan interpretasi struktur melingkar berwarna biru dan interpretasi sesar ditunjukkan berwarna merah sesuai dengan analisis kelurusan dan kesesuaian dengan geologi regional. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 5 menit tadi. Pertanyaan saya satu saja. Data Dem Allos itu dari mana sumbernya? Saya
Cari yang high terrain correction-nya itu Pak. Ya, jadi data yang di-download-nya itu yang punya high terrain correction Pak. Itu saya dapat dari YouTube Pak, tutorialnya. Itu data elevation atau intensitas? Intensity tadi itu. Saya tuh sebentar Pak, saya mungkin bisa share datanya Pak. Nah, di situ aja tampilannya. Lihat. Saya melihat seperti intensity ini. Ini intensity atau elevasi sebenarnya? Saya sebentar Pak, saya lupa data yang digunakannya. Enggak, Soalnya saya 2 kali interpretasi Pak, ada yang terus dicari yang lebih bagusnya. Mas Teddy ini melakukan pembuatan shading tidak? Shading yang Peta berbayang. hillshade mungkin Pak? Ya, hillshade. Iya, dilakukan Pak. Hillshade ya. Iya Sebelum Pak. bentuknya di data DM kan, elevasi ya. Iya Pak, betul Pak. Seperti halnya kita menggunakan SRTM atau DEMNAS kan bentuk datanya Iya ya. ya, betul Pak, betul Pak. Memang DM. Cuma provider mana yang menyiapkan aus parser DEM ya? Saya dari ASF Pak, dari Alaska. Teks juga. Kenapa Pak? Vertex itu. Iya Pak, di downloadnya yang ada file high terrain correction ya Pak. Oke. High resolution terrain correction. Oh, dari Vertex juga ternyata. Iya Pak. Saya kalau ada yang pertanyaan, kalau tidak dilanjut ke presentasi selanjutnya. Sudah cukup mungkin Pak. Terima Baik, kasih Pak. sama-sama. Silakan Mas Fajar Jihad. Oh ya, izin share screen Pak ya. Silakan di slideshow. Saya hitung mundur Sudah ya. terlihat Pak? 3, 2, 1. Sudah terlihat Pak ya? Silakan Oke, Pak. dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.